Saya ingin menyambut Dr. May Javadanfar, dosen Iran di Universitas Reichman yang sekarang bergabung bersama kami dari Tel Aviv. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi pembicaraan sedang berlangsung lalu dibatalkan. Semuanya belum begitu jelas. Semua ini terjadi setelah beberapa hari serangan dan serangan balasan. Washington dan Teheran saling menyalahkan atas pelanggaran gencatan senjata sementara ini. Bagaimana pendapat anda tentang situasi saat ini? Apakah ini benar-benar gencatan senjata, Manita? Benarkah? Di kamus mana, di bagian mana dalam kamus di alam semesta paralel mana? Touche. Apakah ini gencatan senjata? Saya rasa kedua belah pihak sedang berbicara, mencoba mencari tahu apakah pembicaraan ini akan menguntungkan mereka. Sekarang, satu hal yang menurut saya harus kita sadari di sini dan sekarang adalah bahwa ada dua faktor yang mendorong Iran untuk menggunakan cara militer demi mendapatkan syarat yang lebih menguntungkan dari AETS. Salah satunya adalah masalah Hormuz. Iran ingin memiliki kendali penuh atas Hormuz. Anita, kita harus menerima ini. Ini akan menjadi posisi mereka. Mereka bersedia melanjutkan perang atrisi berintensitas rendah ini melawan Amerika Serikat sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Yang kedua adalah masalah Lebanon. Pihak Iran sangat kecewa karena pertempuran di Lebanon belum berhenti. Karena paragraf pertama dari nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat menyatakan bahwa semua konflik akan berakhir, termasuk di Lebanon. Namun, itu belum terjadi. Menurut orang-orang Iran, Israel seharusnya sudah berhenti menembaki Hizbullah sekarang. Perang seharusnya sudah selesai. Dan konflik di sana seharusnya sudah berakhir. Tapi ini tidak terjadi. Tentu saja ini tidak terjadi karena ini adalah kesepakatan sepihak. Disebutkan bahwa perang di Lebanon harus berakhir. Tidak ada seruan kepada Hizbullah untuk berhenti menembak. Jadi ini adalah dua hal yang masih abu-abu. Salah satunya pada dasarnya adalah Iran, tapi keduanya Iran mencoba memperkuat posisinya dengan terus menembaki AS. Dan mereka akan menguji sejauh mana mereka bisa menekan ARS di Qatar. Tentu saja akan sangat menarik untuk melihat apa hasil dari pembicaraan di Doha itu jika memang benar-benar terjadi. Anda membicarakan tentang manfaat bagi masing-masing pihak. Presiden Masoud Pezeshkian dilaporkan mengatakan hari ini bahawa 6 miliar dolar dari 12 miliar aset yang dibekukan di Qatar akan dilepaskan setelah kesepakatan dan dikembalikan ke Iran. Dan uang itu kemungkinan besar akan digunakan untuk apa menurut pendapat anda? Baik, Anita, mari kita pikirkan. Ini adalah negara dengan 90 juta penduduk. Apa arti 6 miliar dolar? Maksud saya, Iran harus memohon untuk mendapatkan 6 miliar dolar, menunjukkan betapa parahnya kondisi rezim tersebut. Dia sedang berusaha memperbaiki situasi ekonomi. Dia mencoba menstabilkan pasar di Iran. Yang pertama, dengan mendapatkan suntikan mata uang asing, meskipun jumlah ini sangat kecil untuk negara sebesar itu, selain itu orang-orang Iran sangat senang karena blokade Selat Hormuz telah dicabut dan kapal-kapal bisa berlabuh di pelabuhan Iran. Karena sebagian besar barang kebutuhan sehari-hari Iran diimpor melalui laut. Jalur darat jauh lebih terbatas dan lebih mahal. Jadi dia sedang berusaha menstabilkan situasi. Tentu saja dia menghadapi hambatan-hambatannya sendiri di dalam rezim. Oleh orang-orang yang seperti yang saya sebutkan dalam jawaban saya sebelumnya, ingin memperbaiki syarat-syarat perjanjian untuk Iran dengan menghadapi AS. Dan ini sangat-sangat berbahaya bagi ekonomi Iran. Tapi untuk saat ini, Presiden Pezeshkian berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi mereka mengatakan kepadanya, lihat, kamu sudah mendapatkan uangmu. Kamu akan mendapatkan uangmu. Blokade itu akan dicabut. Sekarang kita harus menyerahkan kendali. Ya, kita harus mengambil tindakan, melakukan segala sesuatu dengan cara kita sendiri untuk mendapatkan syarat yang lebih baik lagi pada perjanjian berikutnya. Tapi Anita, jika saya boleh menambahkan satu hal lagi. Silakan. Orang-orang di negara Israel tidak menyadari betapa besar ancaman bagi negara ini, bagi negara Israel dan keamanannya ketika kita memiliki Qatar sebagai mediator. Qatar adalah musuh negara Israel.
Rezim Qatar ingin Israel dihancurkan. Qatar mendukung semua kelompok berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan subversif, menyerukan delegitimasi dan penghancuran Israel. Qatar saat ini pada dasarnya seperti Iran, tetapi dengan perbedaan bahwa mereka memiliki lebih banyak uang dan hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat, serta kedutaan di Washington, dan hubungan yang baik dengan Tuan Kushner, Tuan Witkoff, dan Donald Trump. Dan ketika orang-orang Qatar menjadi mediator dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Vance, hal ini benar-benar membuat saya khawatir. Karena izinkan saya memberikan satu contoh kecil saja. Apapun yang didengar oleh orang Qatar di sini, diplomat mereka di seluruh dunia yang berkaitan dengan Israel atau Iran, jika informasi itu sampai di Doha dalam 1 jam, maka akan sampai di Teheran dalam 2 jam. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka adalah proksi. Mereka adalah proksi tidak resmi dari Iran dalam hal hubungan erat yang mereka miliki. Dan ini adalah sesuatu yang besarnya merupakan bahaya yang tidak dihargai di negara ini. Kami tadi membicarakan hal itu di acara ini. Fakta bahawa sebagian besar orang di negara ini masih ingat rekaman pada 7 Oktober tentang para pemimpin Hamas di dalam Doha yang merayakan dan tinggal di sana. Dalam situasi sekarang, Benita, Jauh lebih berbahaya, karena sekarang mereka yang menangani masalah Iran. Hamas adalah satu hal. Kita bisa lebih mengendalikan Hamas, tapi dengan masalah Iran, mereka sedang berunding dengan pihak Amerika. Anita, mereka sedang duduk bersama Tuan Vance. Dan ini, saya bahkan tidak bisa menggambarkan betapa besarnya ancaman ini bagi negara Israel. ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Kami selalu menghargai wawasan dan waktu anda. Terima kasih seperti biasa, Dr. Meir Jabbar Danfar langsung dari Tel Aviv. Terima kasih.